Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala alaihi salatu wassalam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang bercerah firah dan tanpa berartinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in hingga kepada kita sebagai umatnya yang mengikuti dengan setia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis yang masyhur yang bunyinya man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Di sini saya akan menjelaskan dengan pendekatan lafaz, makna, murad atau maksud, lalu arti dan bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai pengertian tugas dari mata kuliah ilmu hadis. Baiklah, mulai dengan pendekatan lafaz. Di sini kita mendapatkan lafaz masjid. Man bana masjidan. Pendekatan lafaznya adalah masjid. Apakah itu masjid? Masjid bermakna tempat sujud. Walaupun sujud tidak mesti di masjid. Dimanapun kita berada, kita bisa sujud. Misalkan tempat itu suci dari najis. Kemudian yang ketiga adalah murad atau maksud daripada masjid tersebut. Kita tahu bahwasanya masjid itu adalah tempat sujud, tempat merendah diri, di mana anggota badan paling tinggi itu turun rendah derajatnya sama dengan anggota badan yang paling rendah. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, ketika dia sujud, maka kepala dia akan menjadi anggota badan yang paling rata dengan anggota badan yang paling rendah, itu telapak kaki. Artinya apa? Artinya ketika kita sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita adalah makhluk yang hina, tinggi apapun derajat manusia, setinggi apapun pangkat di mata manusia, maka tetap akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memasrahkan, memberikan segala sesuatu yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukti dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwasanya kita menghadirkan sifat sujud itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat sujud, sifat rendah diri, sifat rendah hati. Bahwasanya kita merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu adalah bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang lainnya adalah membangun sifat kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan ketika sujud. Dan ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tumbuh sifat pasrah, maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini tidak akan membuat kita sedih dan tidak akan membuat kita mengeluh. Kenapa? Karena kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat sujud sudah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasan tentang hadis yang saya bacakan di atas. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat dan sederhana ini dapat dimengerti, baik dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian buruknya adalah dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada para pendengar semua jika ada salah kata. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.